Bismillahirrahmanirrahim. Mati. Satunya habis. Kayak itu aja nggak apa-apa. Pakai yang biasa aja. Pakai yang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilm. Dan sore hari ini kita masih pada kitab Fikih ASN dan Karyawan, karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullahu jalla wa ala. Dan tema kesempatan sore hari ini berkaitan tentang fasilitas kantor untuk pribadi. Fasilitas kantor untuk pribadi. Apakah hukumnya dibolehkan atau tidak dibolehkan? Ini yang kita bahas. Ini yang akan kita bahas. Kedua, bagaimana dengan kantor yang milik swasta dengan kantor yang milik negara? Ya. Apakah ada sisi perbedaan atau sama saja? Ibnu kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menggunakan harta milik orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Ini enggak boleh. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29 Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taratin minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian dengan cara yang batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taratin minkum, kecuali melalui perdagangan yang saling ridha di antara kalian. Sehingga jamaah sekalian, ayat ini menjelaskan larangan mengambil hak orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Contohnya apa? Nyuri, itu kan milik orang lain. Riswah sama nggak? Riswah termasuk. Ya.
terus apa lagi banyak ya, punya harta orang lain dipakai tanpa seizinnya, begitu nggak boleh. Dan Allah Jalla wa'ala menyebut sebagai memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan termasuk mengambil hak orang lain dengan cara yang batil adalah memanfaatkan barang milik orang lain tanpa seizinnya. Ada sendal kemudian dipakai misalkan untuk ke WC tanpa seizin pemiliknya. Sama tidak jam? Sama. Ya. Jika barang itu milik pribadi, maka cukup minta izin ke pemiliknya. Kalau misalkan barang itu antum tahu, oh ini milik si fulan, ya sudah, antum datangi minta untuk dihalalkan. Ya, selesai. Tapi bagaimana kalau harta itu milik umum? Ini masalah ini, sulit nih. Untuk minta dihalalkannya sulit, karena tidak cukup hanya satu orang. Rasulullah beliau mengingatkan, la yahillu limri'in min malin akhihi syai' illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal bagi seseorang untuk menggunakan harta milik sesama muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Ustaz, kalau tukang parkir yang mintanya paksa itu boleh nggak sih? Kadang-kadang kita berapa standar masuk toko ternyata nggak ada barangnya, pas keluar suruh bayar. Hal tidak jam. Kata nggak boleh kita mengambil harta orang lain kalau dia nggak ridho. Dia nggak ridho nggak boleh jam. Maka kalau misalkan yang tadi ya, yang ngasih uang nggak ridho, itu nggak boleh. Tapi kalau ridho nggak masalah. Makanya tukang parkir juga memang macam-macam ya. Ada yang memang benar-benar membantu, ada yang kadang yang menjengkelkan. Yang membantu misalkan ketika nyebrang itu mungkin ya, kita juga senang ya. Tapi kadang ada yang tadi ya, baru standar, bahkan ya mungkin tadi nyari barangnya nggak dapat, ya suruh bayar. Apalagi kalau pas di ATM ya, ngambil ternyata di ATM kosong, keluar dikira ngambil uang banyak, nggak dikasih marah-marah. Ini karena seperti itu cuma. Ya jemaah sekalian, bagaimana kalau perusahaan itu milik pribadi dan milik negara? Ya. Terkait penggunaan fasilitas kantor bisa kita rinci menjadi dua rincian. Yang pertama, perusahaan pribadi. Bagi karyawan yang bekerja di perusahaan milik pribadi, dia boleh memanfaatkan fasilitas perusahaan selama diizinkan oleh pemilik perusahaan. Ya. Antum kerja di swasta, pemilik mengizinkan, oh silakan antum kerjanya tiduran boleh. Misalkan, antum tiduran saja tidak masalah. Ya. Atau misalkan diperbolehkan, ya silakan manfaatkan inventaris kantor misalkan. Diizinkan maka silakan, tidak masalah. Karena pada asalnya pemilik yang lebih berhak terhadap semua aset di perusahaannya. Dia yang lebih berhak dengan semua aset di perusahaannya. Jadi kalau sudah diizinkan ya berarti ya memang sudah ada keridhaan dari pemilik. Ya. Lalu bagaimana jika perusahaan itu milik banyak orang? Misalnya perusahaan swasta milik beberapa investor. Dalam kasus ini, ketika ada karyawan yang mau menggunakan fasilitas kantor, ia harus mendapat izin dari para pemilik perusahaan. Jadi tidak hanya cukup satu orang. Ya, yang punya saham berapa? Ada 5, ya minta izin ke 5 orang. Dalam fatwa Islam terdapat pertanyaan tentang hukum menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.
Jawabannya, fa in kanatis syarikatu khasatan wa laha malikun muayyan wa kana al maliku yasmah bimithli tilka istihdamat fala haraj li'annahu bimansilati tabarruk mimman yamlik. Amma in kana hukumiyatan fala yajuzu dzalika hatta law udina hatta law adina ra'isuka fil amali di annahu la yamliku dzalika li nafsihi fa kaifa yamlikuhu li ghairi. Jika itu perusahaan swasta, pemiliknya orang tertentu dan pemilik mengizinkan penggunaan beberapa fasilitas kantor, maka tidak masalah. Kalau diizinkan tidak masalah, selesai. Dan ini seperti sumbangan dari pemilik apa? Perusahaan. Namun jika itu kantor pemerintahan, hukumnya tidak diperbolehkan. Sekalipun kepala kantor mengizinkan. Ya, kerja di kantor pos, ada kepalanya. Kepalanya mengizinkan. Nanti kalau istirahat kurang beberapa menit, silakan. Ya, kalian boleh keluar misalkan. Makanya masalahnya boleh ke anak buah kemudian keluar kantor sebelum habis jam istirahat? Jawabannya nggak boleh. Jawabannya nggak boleh. Ya, walaupun kepala kantor tersebut mengizinkan, tetap nggak boleh. Karena dia sendiri tidak berhak menggunakan aset itu untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk orang lain. Jadi kepala kantornya pun kalau ingin misalkan keluar kantor, dia butuh izin. Ya, butuh izin. Dengan apa? Di atasnya lagi. Sehingga bagaimana kemudian dia bisa mengizinkan yang lainnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Akan tetapi apabila para pemegang saham perusahaan sudah menyerahkan amanah perusahaan itu ke bagian direksi atau manajemen misalkan, maka kewenangan kembali kepada kebijakan direksi atau manajemen. Ya, kalau sudah diserahkan. Di dalam fatwa Islam disebutkan, la yajuzu istimalu adawatin amali min sayyaratin wa ghairiha lil a'radi syahsiyah. Illa bi'idni sahibin amali au man yamliku salahiyatal idni fi dzalika. Tidak boleh menggunakan peralatan kerja seperti mobil untuk kepentingan pribadi kecuali atas izin pemilik proyek atau pihak yang berwenang memberikan izin. Artinya sudah ada mandat dari pemilik, maka silakan, tidak masalah. Ya, kemudian lanjutan keterangannya, fa in kana mudiruka al-mubashir qad fuwidu ilaihi tasarruf fi hadhihi sayyarat wa yamliku salahiyata iqta'iha lil muwaddaf kharij ad-dawam wa qad udina laka fi dhalika ala an tatahammal masarifal wuqud wa nahwi fala haraja li'annahu malun lisyarikah yahiqqu laha an tatasarraf fihi bit-ta'jiri wal hibati wa ghairi dzalika. Hadza idza kunta ta'mal fi syarikatin khassah kama dzakarta. Jika manajer lapangan telah dipasrai untuk mengelola mobil itu dan dia berhak mengizinkan karyawan untuk menggunakan mobil itu di luar kerja. Jadi kalau ada dipasrai, maka dia berhak mengizinkan karyawan untuk menggunakan mobil itu di luar kerja. Dan dia mendapat izin dengan syarat harus mengganti bahan bakar misalnya. Maka tidak masalah. Ya, tapi ada syaratnya. Oh, kalau pakai ya nanti bahan bakarnya sendiri misalkan. Ya, dan ada dalam artian izin dari pemilik misalkan. Maka tidak masalah, boleh. Karena mobil itu kendaraan perusahaan. Boleh bagi perusahaan untuk mengelolanya dengan disewakan, dihibahkan atau semacamnya. Ini ingat, jika kamu bekerja di perusahaan swasta, maka tergantung pemilik. Ya, tergantung pemilik. Kalau pemilik mengizinkan, maka selesai.
Kemudian masalahnya bagaimana kalau ternyata lembaga tersebut milik negara? Ya, misalkan kantor pos milik negara bukan? Negara. BUMN, ya misalkan. Barang milik negara haknya ada di tangan negara. Barang milik negara haknya ada di tangan negara. Sehingga dia harus digunakan sesuai peruntukannya, yaitu untuk kepentingan negara dan rakyat. Masyarakat memahami bahwa barang milik negara harus digunakan untuk kepentingan bersama. Di dalam Islam, menguasai hak milik umum untuk kepentingan pribadi, baik penguasaan sementara atau selamanya, seperti korupsi misalkan, termasuk bagian dari gulul, khianat. Karena itulah para ulama melarang menggunakan barang milik negara untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau pernah ditanya tentang penggunaan mobil plat merah. Ma hukmu istihdamu sayyaratid dawlati lil aqradi syakhsiyati? Apa hukum menggunakan mobil milik negara untuk kepentingan pribadi? Maka beliau menjawab, istihdamu sayyaratid dawlati wa ghiriha minal adawat at-tabi'ati lid-dawlah ka alatit taswir wa alatit tiba'ah wa ghiriha la yajuzu lil aqradi syakhsiyatil khasah. Wa dzalika li anna hadhihi lil masalihil 'amah. Fa idza istamalaha al-insanu fi hajatihi al-khassa fa innahu jinayatun ala umumin nasi li annaha tuhtassu bi syai'i min dunihi. Mobil milik negara atau fasilitas lainnya milik negara seperti mesin fotokopi atau lainnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi seseorang, tidak boleh. Karena barang ini dipergunakan untuk kemaslahatan umum. Jika seseorang menggunakannya untuk kebutuhan khusus, ini termasuk pelanggaran terhadap hak masyarakat umum. Dan dia menguasai sendiri sementara orang lain tidak mendapatkan manfaatnya. Padahal milik bersama. Gaji dapat, fasilitas dapat. Ya. Padahal terbatas jemaah. Tapi dipakai seenaknya sendiri. Kemudian beliau melanjutkan wasyai'ul 'am lil muslimina 'umuman la yajuzu li ahadin an yukhtassu bihi wa dalil anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam harrama al-ghulul ay yahtassul insanu bi syai'in minal ghanimati li nafsihi li anna hadha 'am. Sesuatu yang menjadi milik umum kaum muslimin tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalilnya adalah bahwa Rasulullah beliau mengharamkan gulul. Itu orang mengambil ghanimah untuk kepentingan pribadi, padahal itu milik bersama. Berarti kalau milik negara maka tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Bagaimana jika atasan mengizinkan tadi? Karena di kantor itu ada atasan, tapi diizinkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau ditanya, wa idza kana ra'isuhu ratin bihadza fahal hunaka haraj? Bagaimana jika atasan merelakan penggunaan fasilitas itu, apakah masih bermasalah? Maka beliau menjawab, walau radiya ra'isu bihadza li anna ra'is la yamliku hadha syai' fa kaifa yamliku al-idna li ghairihi fiha. Tetap bermasalah meskipun atasan mengizinkan penggunaan fasilitas ini, karena fasilitas ini bukan milik atasan. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan izin untuk orang lain? Itu bukan milik dia, milik negara, milik rakyat jemaah, milik rakyat. Ya. Sehingga tidak berhak untuk mengizinkan, tidak berhak. Sekarang ya mas, bagaimana dengan aturan kendaraan dinas di Indonesia? Plat merah yang sering berseliweran di apa? Waktu libur di tempat-tempat wisata misalkan. Dari keterangan Ibnu Utsaimin di atas kita mendapatkan kesimpulan bahwa tidak
berlaku izin dari atasan untuk penggunaan aset negara guna kepentingan pribadi. Atasan tidak berhak mengeluarkan izin itu, sebab aset itu bukan miliknya. Lalu bagaimana jika izin itu berasal dari negara yang dituangkan dalam undang-undang? Misalnya negara memberikan izin penggunaan asetnya untuk kepentingan pribadi bagi aparat yang mengemban tugas merawat aset tersebut. Apakah boleh bagi aparat untuk menggunakannya? Pertanyaan seperti ini saya ajukan ke Syekh, kata penulis kitab Ustaz Ami, ke Syekh Dr. Abai Muhammad, peneliti materi muamalah Lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah. Teks pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Syekh hafizakumullahu wa ra'akum. Astafidu minkum an hukmi istihdami sayaratid dawlati lil aqrad di sahsiyati idza kana ba'dul qanun ad-dawli ajaza istihdamahu fi ba'dil munasabah mislu fi munasabatil id hafiduna jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh yang mulia, semoga Allah menjaga dan melindungi Anda. Saya mau bertanya tentang hukum menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Jika ada undang-undang yang membolehkan penggunaan fasilitas itu pada acara tertentu, seperti ketika hari raya. Atas jawabannya kami haturkan jazakumullahu khairan. Maka jawabannya binisbati istihdamu sayyaratid dawlati wal malil am alladhi yakunu tahta yadi syakhsin muwaddaf wa nahwi al khadi lil ijra'atil idariyah wa tanzimat allati tad'uha as-sultatu fi dhalikal baladi idza kana yu'dan li syakhsi bi istihdami sayyarati lil aqrad li shakhsiyati fi yaumil 'id aw fi munasabati ma fala haraja alaih an yastakhdimaha wa hakadha law kana al-istikhdam ghairu sayyara mislu law kana indahu adawat ukhra kal hatif masalan awil adawat al-ukhra ad-dawlah ta'dhan lahu bi istikhdamiha fil aqradil muayyanah wa ta'dhan lahu nassan aw urfan li anna nas al-urfi awil idnil urfi ka idnin nas fa hadhihi dawabit al-amah fama udhina lil muwaddab fihi fala ba'sa alaihi fihi wa ma la yu'dan atau la yu'dan laisa lahu tajawuzuhu wallahu a'lam. Terkait penggunaan kendaraan dinas atau harta negara yang dibawa oleh seseorang, pegawai atau yang lainnya yang bertugas menangani urusan negara atau instruksi pemerintah atas instruksi pemerintah setempat, apakah orang itu diizinkan untuk menggunakan kendaraan tersebut untuk kepentingan pribadi di hari raya atau acara tertentu? Maka tidak ada masalah baginya untuk menggunakan kendaraan itu untuk kepentingan tersebut, ya, untuk kepentingan tertentu. Negara mengizinkan baik dengan izin tertulis maupun izin tidak tertulis, karena izin tidak tertulis seperti izin tertulis. Ini kaidah umum. Selama pegawai diizinkan, maka tidak ada masalah baginya untuk menggunakannya. Dan jika dia tidak diizinkan, maka dia tidak boleh melanggarnya. Wallahu a'lam. Sekarang jamaah bagaimana dengan peraturan di Indonesia? Pemanfaatan mobil dinas sudah diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 80 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil yang dituangkan dalam pasal 3 angka pertama huruf D yang menegaskan bahwa setiap pegawai sipil dilarang menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara. Selanjutnya larangan ini juga diatur dalam surat edaran Menpan nomor 357 tahun 2001 yang menyebutkan bahwa kendaraan mobil dinas operasional pada masing-masing instansi tidak digunakan di luar kedinasan. Ya, bolehnya pas ke kantor. Berarti kalau hari Ahad nggak boleh dipakai, jemaah. Sahih.
Ini undang-undang kita. Juga digunakan di lampiran 2 Peraturan Menteri PAN ya, RB nomor 8 tahun 2005. Disebutkan di nomor 5 tentang penggunaan kendaraan dinas operasional. Pertama, kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi. Yang kedua, kendaraan dinas operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor. Tuh, Masya Allah. Yang ketiga, kendaraan dinas operasional hanya digunakan di dalam kota dan pengecualian penggunaan keluar kota atas izin tertulis pimpinan instansi pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya. Berdasarkan peraturan di atas, penggunaan kendaraan dinas di Indonesia sangat dibatasi, yaitu untuk kepentingan dinas ya, saja, dan tidak boleh digunakan di luar kedinasan. Dan peraturan ini statusnya adalah penegasan atau at-tasrih, ya, at-tasrih. Ya. Oleh karena itu, jika ada urf atau budaya atau tradisi tidak tertulis yang membolehkan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, maka budaya ini tidak berlaku. Terdapat kaidah, idza wujida tasrihun yukhaliful urfa fal ibratu bitasrih la bil urfi. Jika terdapat penegasan yang berbeda dengan tradisi, maka yang dijadikan acuan adalah penegasan dan bukan tradisi. Oh, jadi jamaah sekalian, kendaraan dinas lebih sempitnya, terbatas. Hanya boleh dipakai ketika dinas saja. Ya. Nah, kalau hari Ahad berseliweran plat merah, apalagi di tempat-tempat wisata dengan keluarganya, itu nggak boleh, jemaah. Nggak boleh. Ya. Karena gini, kadang-kadang ya tadi undang-undang dibuat sendiri, tapi untuk dilanggar. Ya, bukan untuk dijalankan, jemaah. Ya, buktinya mereka yang buat ya akhirnya ya seperti itu. Ya. Sehingga jemaah sekalian, hendaklah kita menjadi pegawai-pegawai yang amanah, ya. Tidak boleh ya, kemudian memanfaatkan harta milik umum untuk kepentingan pribadinya. Nggak boleh. Ya, mending jemaah sekalian sabar ya. Beli yang mungkin second ya. Daripada ya tadi ya dinas tetapi ternyata apa nggak bisa dijaga, misalkan dipakai untuk hal-hal yang kepentingan pribadinya misalkan, pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah Subhanahu. Ya, bahkan lebih berat lagi kalau rakyat Indonesia tidak ridho. Oh, saya nggak ridho, tuntut karena di akhirat jemaah sekalian, maka hati-hati. Ya, maka antum yang dititipi mobil dinas, motor dinas, maka jaga baik-baik. Ya, jaga baik-baik. Jangan disalahgunakan seperti itu. Kalau nggak sanggup, kembalikan saja. Kembalikan saja seperti itu. Daripada berat pertanggungjawabannya cuma. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa, kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Alhamdulillah, kita sudah melalui sesi pemaparan materi Ustaz. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa apa silahkan dulu pertanyaan di sebelah silahkan bertanya langsung melalui pemaparan manusia. Ada Ivan yang mau bertanya dulu, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai fikih sholat, Pak. Fikih sholat, betul. Bagaimana memahami bahwa seorang itu mendapatkan rokaat ketika mendapatkan rukuk imam? Ya. Apakah kita yang makmumnya imam rukuk kita ikut rukuk? Bagaimana ketika kita baru takbiratul ihram hendak mau rukuk, imam sudah tidak? Apakah ikut mendapatkan rokaat atau tidak? Jazakumullahu khairan katsiran. Yuk, jamaah sekalian, ada pertanyaan terkait tentang makmum yang mendapati imam dalam kondisi ruku.
kemudian dia langsung bertakbir, tetapi ketika turun ternyata imam sudah mengangkat kepalanya. Ya. Apakah kemudian makmum dianggap mendapatkan rakaat tersebut atau tidak? Ya. Banyak masalah dalam perkara ini ada beberapa poin yang perlu dijelaskan. Yang pertama terkait tentang bagaimana sikap kita ketika mendapati imam dalam kondisi rukuk. Maka sikap kita ketika masuk masjid mendapati imam dalam kondisi apapun, maka hendaklah kita bergabung. Fama adraktum apa? Fa'atin, fama fatakum faktu. Ya. Jadi apa yang kalian dapati ya ikuti, tapi apa yang terlewatkan nanti sempurnakan. Jadi jangan nunggu berdiri dulu kemudian tunggu apa imam bangkit, enggak, langsung ikut saja, langsung ikut apa gerakan imam. Bagaimana caranya? Langsung takbir, kemudian boleh langsung turun. Dan ingat takbiratul ihramnya dalam kondisi tegak berdiri, nggak boleh sambil turun, itu nggak boleh. Tegak dulu Allahu Akbar, kemudian baru turun ruku. Atau Allahu Akbar, pas turun baca lagi Allahu Akbar, ini boleh. Dua-duanya dibolehkan. Ya, ini pertama. Jadi apapun kondisi imam yang kita dapatkan, maka segera ikut bergabung, jangan menunggu. Ya, banyak dalil yang menyebut tentang hal ini. Contoh Abu Bakar ketika mendapati imam ruku, maka beliau langsung ruku. Ya. Yang kedua jemaah sekalian, apakah makmum yang mendapatkan rukunya imam dianggap mendapatkan rakaat tersebut atau tidak? Dalam masalah ini terjadi sinang pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan rakaatnya dapat. Sebagian ulama mereka mengatakan rakaatnya tidak dapat. Seperti pendapat Al-Imam Bukhari, Al-Imam As-Subki, Al-Imam Asy-Syaukani. Mereka mengatakan nggak dapat. Hujah mereka, la salata liman lam yaqra bi Fatihatin kitab. Tidak sah bagi orang yang tidak sah seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dia kan nggak baca. Berarti rakaat itu nggak dianggap. Ini hujahnya Al-Imam Bukhari, Al-Imam As-Subki, Al-Imam Asy-Syaukani. Tapi jumhur ulama, kebanyakan para ulama, mereka berpendapat rakaatnya dihitung, rakaatnya dianggap. Hujah mereka kisah sahabat Abu Bakar tadi, di mana Abu Bakar ketika masuk masjid mendapati Nabi sedang ruku, kemudian beliau langsung ruku. Cuma masalahnya apa? Beliau ruku dari pintu, kemudian jalan sambil ruku ke shop. Itu jadi masalah. Selesai sholat ditegur sama Nabi, zadakallahu khirsan wa ta'ud. Semoga Allah menambahkanmu semangat, tapi jangan diulang. Dan di situ Rasulullah tidak menyuruh tambahin rakaatmu. Maka dari sinilah jumhur ulama, kebanyakan para ulama berpendapat, oh berarti rakaatnya dianggap. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau seandainya rakaat itu nggak dianggap, tentu Nabi akan menjelaskan. Kenapa? Takhirul bayan indal hajati la yajuz. Mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan nggak boleh. Karena kalau dijelaskan ini hukumnya apa? Sholatnya batal. Kan kurang satu rakaat. Tapi Nabi tidak menjelaskan, berarti itu menunjukkan rakaatnya dianggap. Maka jumhur mengatakan apa? Rakaatnya dianggap. Ya. Tetapi kalau dia yakin secara pasti mendapatkan rukunya imam. Bagaimana kalau pas dia takbir kemudian ternyata imam bangkit? Maka gini, kalau ketika kita takbir Allahu Akbar, pas turun imam masih ruku. Dalam arti gini, kalau kita sudah sampai batasan minimalnya ruku, walaupun belum sempurna, dan ketika itu imam posisinya masih ruku, kita dapat. Contoh gini. Jadi batas minimal ruku itu gini, ketika antum bungkuk, tangan antum dijulurkan sudah nyentuh lutut.
walaupun belum lurus. Jadi orang turun gini, masih bungkuk gini. Kalau tangannya dijulurkan sudah nyentuh lutut, maka itu batas minimal ruku. Jadi kalau kita sudah turun, imam masih ruku, dapat. Pas mau turun lurus, imam udah bangkit, dapat. Tapi kalau misalkan Allahu Akbar, imam apa? Allahu Akbar, ini nggak dapat. Jadi kalau dalam artian pas turun, dan ini kita dapat batas minimal apa? Ruku, dan imam masih ruku, dapat. Tapi kalau pas belum sampai batas minimal ruku, imam sudah ngangkat, berarti kita nggak dapat. Yang ketiga, kalau kita ragu, dapat nggak? Ya, dapat nggak? Nggak dapat. Ya. Berarti apa? Tambah rokatnya. Ditambah rokatnya seperti itu. Dan walau alam jamaah sekalian, pendapat yang kuat dalam masalah ini pendapat jumhur. Artinya apa? Rokatnya dah dapat dan dihitung seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Bismillah. Di tempat kami bekerja, terkadang kami mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor. Kemudian misalnya sepekan ada 2 kakak. Ada apa? Selesai. Ada apa? Ya, selama pekerjaan sepekan ada 2 pekan. Oh, nah. Dalam waktu tertentu. Setelah pekerjaan selesai, terkadang manajer dari kontraktor itu mengajak kami untuk makan. Wah, itu termasuk ya. Yang pertanyaan kedua, di tempat kami terkadang supaya dari spare part datang ke tempat kami bekerja untuk mengecek apakah spare partnya bisa atau tidak. Terus? Dan kami menjalankan dan melakukan pertemuan. Di akhir pertemuan terkadang supaya memberi kami hadiah yang tidak seberapa, misalnya berupa alat tulis, pulpen atau buku. Pulpen buku kami gunakan untuk bekerja. Namun terkadang untuk kantor, berarti untuk kantor. Namun terkadang mereka memberikan t-shirt. T-shirt tidak mungkin kita pakai di kantor. T-shirt itu apa? T-shirt Kaos. Itu apa? Kaos kerja. Bukan kaos merek. Mana? Yang tidak bisa kami pakai di kerja. Mana? Apakah itu boleh kami? Iya. Bisa pakai. Iya. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Pertanyaannya, ini pekerjaan swasta. Diizinkan sama atasan tidak? Atasan pemiliknya. Kalau pemiliknya mengizinkan atau pemiliknya sudah tadi gini, direksi itu apakah sudah diberikan kewenangan? Nah, kalau dalam artian pemilik sudah memberikan kewenangan kepada direksi untuk memutuskan tadi dan direksi sudah mengizinkan, boleh. Jadi hukum asalnya apa? Izin itu dari pemilik. Tapi kalau misalkan pemilik sudah mengizinkan kepada direksi, ya sudah, kalau nanti ada sesuatu kamu putuskan saja. Berarti dalam hal ini keputusan direksi sama seperti keputusan pemilik. Ya. Jadi memang harus ada kepastian seperti itu. Ya. Tapi jelas kalau seandainya nggak boleh, dalam artian tidak ada izin misalkan, maka apakah tadi ya diajak makan bareng itu termasuk hadiatul umal atau bukan? Maka kalau hanya sekedar diajak makan jamuan, misalnya diajak ke warung, misalnya tidak masalah. Makannya itu di luar jam. Ya, kalau hanya diajak makan, yang penting jangan ada tip-tipnya. Misalnya kalau ajak makan, misalnya tidak masalah. Tapi kalau sudah kemudian makannya minta dibungkus, oh Pak, tolong ini dibungkus, itu sudah hadiah, nggak boleh. Tapi kalau hanya jamuan saja, kemudian makan saja, misalnya tidak masalah. Makan bareng misalkan, itu tidak masalah. Yang kedua, kalau hadiah itu berupa pulpen, buku, ya. Dan jelas ya, kalau misalkan dalam artian perusahaan tidak mengizinkan, ini namanya hadiatul umat. Walaupun kecil, itu hadiatul umat. Dan itu termasuk apa? Khianat. Dan Nabi melarang, nggak boleh. Ya.
Tapi kalau misalkan sudah menerima, maka bagaimana cara penggunaannya? Kembalikan ke tadi, ke perusahaan. Ya untuk nyatet barang-barang. Pokoknya sesuatu yang terkait dengan perusahaan, maka tidak masalah. Seperti itu. Tinggal masalahnya tadi yang kaos. Kaos itu jelas itu hadiah jamaah. Artinya kalau perusahaan tidak mengizinkan, itu termasuk hadiah khianat, nggak boleh. Terus bagaimana? Berikan kepada fakir miskin, selesai. Ya, nggak masalah. Tapi maksudnya kalau memang perusahaan tidak mengizinkan. Tapi kalau sudah diizinkan, direksi mengizinkan dan direksi dipastikan memang ada izin dari pemilik perusahaan, maka insya Allah nggak masalah. Sehingga tinggal ditanya aja, Pak, antum mengizinkan ini apakah diizinkan sama atasanmu pemilik perusahaan? Kalau dia mengatakan, oh sudah diizinkan anak, sudah selesai. Seperti itu. Wallahu a'lam. Apalagi dekat ya, tinggal ngobrol saja, ajak ngopi bareng, ngobrol. Tapi ngopinya bukan nyokok ya, karena hadiah bawahan ke atasan nggak boleh. Hadiah bawahan ke atasan itu nggak boleh. Tapi kalau atasan ke bawahan boleh, seperti itu. Bawahan bolehnya kepada pemilik perusahaan boleh. Tapi kalau dalam artian atasan yang bukan pemilik itu nggak boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam. Dan punya pertanyaan dari Pak tadi. Kalau lima barang-barang ini yang seperti dari tarik-tarikan dengan pasar kaos atau yang lainnya, hadiah dari caleg. Maksudnya, Pak kita boleh dihabiskan dan berikannya kepada wakil di sini. Ya, masalahnya hadiah dari caleg kemarin. Apakah hadiah termasuk sogok atau bukannya? Tapi boleh nggak sama negara ngasih hadiah kaos, boleh nggak? Kalau uang kan dilarang, say. Uang dilarang. Nah kalau uang jelas ini namanya riswah. Karena memberikan sesuatu yang tujuannya untuk membatilkan kebenaran atau membenarkan kebatilan. Ini jelas riswah. Tapi kalau kaos jamaah diizinkan tidak sama pemerintah. Ini jadi masalah. Kalau nggak diizinkan berarti nggak boleh, namanya riswah. Tapi kalau diizinkan, ya boleh, nggak masalah. Cuma tinggal masalah ada gambar makhluk bernyawanya. Nah itu yang nggak boleh ya, Pak. Jadi ya diperbolehkan seperti itu. Sehingga ya antum jangan terima. Kalau sudah terlanjur dihapus seperti itu. Tapi ya kembali tadi, apakah diizinkan oleh pemerintah atau tidak, itu saja. Kalau diizinkan maka boleh, tapi kalau tidak maka tidak dibolehkan, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Berarti diberikan kepada orang itu juga boleh digunakan. Ya, kalau misalkan sudah terlanjur dan memang dalam artian nggak boleh sama pemerintah, maka berikan pada fakir miskin, selesai. Boleh. Tapi dengan tadi ya, gambarnya dihapus dulu. Pertanyaan berikutnya di awal. Jika dulu kita pernah memakai mobil negara untuk kepentingan pribadi, itu bagaimana Ustaz? Ya, jamaah sekalian, kalau dulu pernah memakai mobil dinas milik negara, terus bagaimana cara untuk bertobatnya? Cara bertobatnya jamaah kembalikan uang tersebut kepada negara. Bagaimana cara menghitungnya? Ya sudah, tanya saja teman-teman yang punya rental mobil. Nyewa mobil itu seharinya berapa? Harinya berapa? Kalau sehari misalkan 300.000, berarti makainya berapa hari? Tapi kan di rumah nggak dipakai. Antum kalau nyewa di rental, mau taruh di rumah, mau dipakai itu sama saja bayar sama. Itu dihitung sudah berapa tahun. Kalau misalkan 5 tahun ya sudah, sehari 300 kali 5 tahun berapa? Setelah itu silahkan salurkan untuk fasilitas umum atau diberikan kepada fakir miskin. Seperti itu cara tobatnya. Ya. Dalam artian tadi ya dipakai ternyata untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau yang untuk ke kantornya itu tidak masalah. Ya, tidak masalah seperti itu. Tapi kalau untuk pribadinya tadi maka dihitung. Setelah itu uangnya kembalikan kepada negara, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, yang berikutnya dari saat ini banyak sistem pembayaran yang bisa dilakukan customer saat melakukan pembelian. Salah satunya adalah dengan menggunakan mesin EDC. Dengan sistem debit tersebut, kadang ada kendala dari sistem, misal saldo rekening kita tidak terpotong, tetapi status pembayaran di toko gagal. Biasanya solusi dari toko ada dengan memberikan uang tunai senilai pembelanjaannya kepada customer. Terus senilai pembelanjaannya? Biasanya solusi dari toko ada proses dimana memberikan uang tunai senilai pembelanjaannya. Lalu apabila dalam 2 sampai 3 hari dia mengkonfirmasi ke toko bahwa pembayarannya berhasil, uang tunai tersebut dikembalikan ke customer. Bagaimana solusi terbaik untuk transaksi semacam ini? Ada seorang dia belanja barang di toko, tapi bayarnya pakai gesek, edisi. Ternyata pas digesek, nggak saldo terpotong, tetapi nggak masuk. Ya, sahih. Kemudian akhirnya pihak toko minta uang tunai saja. Nanti kalau berhasil, uang ini saya kembalikan. Seperti itu. Pertanyaan apakah ini dibolehkan atau tidak gitu ya? Ya. Jawabannya boleh, tidak masalah. Karena tadi dia sudah transfer tapi nggak masuk. Nanti kesalahan di pihak apa? Pihak bank. Dan dia selaku pemilik barang, dia berhak mendapatkan pembayaran. Maka minta. Ya. Saya minta uang cash. Nanti kalau misalkan uang yang dari bank ternyata kok masuk, saya kembalikan. Maka tidak masalah. Tidak masalah seperti itu. Ya. Dan ini juga bentuk kehati-hatian. Jangan kemudian sudah uangnya nggak masuk, udah antum bawa saja barangnya. Ternyata nggak masuk, gimana aja mah? Jadi minta uangnya tidak masalah. Minta uangnya, nanti kalau memang masuk, ya sudah, hubungi customernya, kemudian uang itu dikembalikan. Atau minta rekeningnya. Nanti ketika uang itu sudah masuk, kemudian uang yang tadi ditransfer balik. Seperti itu. Boleh, tidak masalah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dari mana yang mau bertanya? Pertanyaan berikutnya dari Ahmad. Apabila seorang guru mengikuti kegiatan di luar sekolah, tetapi saat mengerjakan tugas dari luar sekolah, dia menggunakan fasilitas sekolah. Bagaimana? Ini swasta atau negeri itu? Ya jamaah salin, ada seorang guru, dia ikut pelatihan di luar jam sekolah. Tapi ketika mengerjakan tugas, dia pakai fasilitas sekolahan. Ya. Maka jamaah, kalau misalkan sekolah ini sekolah swasta, maka wajib baginya untuk minta izin kepada pemilik. Kalau diizinkan, selesai, boleh. Kalau tidak diizinkan, ya nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena ini kembali kepada manfaat pribadi. Maka tidak boleh. Tapi kalau milik negara, boleh tidak jamaah? Nggak boleh. Ya. Harus izin kemana? Rakyat semuanya. Jadi nggak bisa. Makanya kalau fasilitas negara itu memang jamaah harus dipakai untuk kepentingan umum. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Nggak boleh. Ustaz, tapi kan ada wifi ini gratis, gimana? Saya ambil pribadi boleh nggak? Kalau ini beda, umum. Kita termasuk umum. Ya. Beda tadi ya, seperti fasilitas kantor. Ini kan aslinya untuk pegawai kantor, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya, itu nggak boleh seperti itu. Beda kalau sesuatu itu sudah diumumkan, wifi gratis, ya semua boleh. Atau nanti program makan gratis. Ya. Tapi ini jamaah sekalian, untuk yang sekolah saja. Antum kalau ingin dapat ya sekolah lagi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan milik negara maka nggak boleh, tapi kalau milik swasta silakan minta izin kepada pemiliknya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semoga Ustaz dan jamaah dan seluruh kaum muslimin senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillah, Ustaz, apa yang ingin bertanya, bagaimana hukumnya seorang akhwat memakai jaket tatkala di jalan Ustaz? Dan agak memperlihatkan bentuk tubuh dari belakang Ustaz. Alasan saya waktu memakai jaket karena ingin melindungi jilbab dari polusi kendaraan. Karena kalau tidak memakai jaket lebih kemungkinan terkena asap kendaraan. Bagaimana solusinya Ustaz? Apa hukum seorang akhwat memakai jaket ketika naik kendaraan? Jawabannya cuma sekalian, kalau jaketnya sempit dan menggambarkan lekak look tubuhnya maka nggak boleh. Nggak boleh dipakai kemudian kelihatan semuanya misalnya. Maka wanita seperti ini Nabi gambarkan seperti telanjang, sehingga tidak dibolehkan. Kalau ingin pakai jaket yang longgar, boleh. Kan ada yang longgar, sorry. Kalau nggak bisa sudah pakai mantel apa? Mantel hujan itu solusinya ya. Tapi insya Allah ada jaket-jaket yang lebar jamaah. Ada. Ya, jaket yang lebar ada. Jadi jangan pakai jaket yang terlalu ketat, yang afan ya. Kemudian depannya juga kelihatan. Ya misalkan, maka jelas seperti ini fitnah. Ya, fitnah di jalan. Apalagi papasan dengan ikhwannya akhirnya apa? Melirik. Gara-gara dia ini jatuh. Gimana jamaah? Nah, ini bahaya ya. Jadi hindari jaket-jaket yang terlalu ketat. Silakan cari jaket yang longgar. Insya Allah tidak masalah seperti itu. Wallahu ta'ala alim. Dari mana yang bertanya? Demikian ya Mas Alian. Mudah-mudahan kajian kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.